Dah, maka bendera gula kelapa milik Majapahit dijadikan bendera Demak. Oh, ini Demak menyatakan diri saya mengambil alih Mojopahit. Ya. Inilah Mojopahit baru. Ya, jadi saya bukan Mojopahit baru tapi penerus Mojopahit. Suksesinya Mojopahit. Jadi bukan hanya mengambil alih begitu saja, itu bersama semua lambang negara dibawa. Ya termasuk itu bendera, terus pusaka-pusaka dibawa semua. Nah, oleh karena itu maka dengan adanya lambang sudah berada di Demak, otomatis daerah-daerah yang masih mengakui Majapahit semuanya harus harus tunduk. Ya, ada beberapa memang yang mau berdiri sendiri gitu ya, tetapi tetap diperingatkan. Nah, beberapa tahun kemudian, nah ini seperti sekarang terjadi antara Sunan Kalijogo dengan Sunan Kudus itu mengalami perbedaan soal permulaan Ramadan. Nggak sekarang toh, dulu itu sudah. Jadi ojo era. Aku Muhammadiyah. Enggak. Dulu antara Sunan itu. Iya. Sudah terjadi perbedaan ya. Jadi akhirnya mungkin karena Sunan Kalijogo itu pinter argumentasi atau apa ya, akhirnya Sunan Kudus mungkin hisab dia. Ya mungkin. Loh, sekarang kiai penerusnya kan Kiai Torehan namanya, itu ahli hisab. Ahli hisab ya. Karena Sunan Kudus itu kan keturunannya Timur Tengah, dan ilmu hisabnya kan dari sana. Sementara Sunan Kalijogo itu ya namanya saja Kalijogo. Ya walaupun nama aslinya Raden Said ya, tapi kan dia keturunan Jawa dan Tiongkok ya. Jadi mungkin lebih dekat ke ru'yah ya dia ya. Itu memang tidak dijelaskan mana yang tapi kalau melihat bukti-bukti sekarang, rupanya Sunan Kudus itu lebih ke hisab. Makanya punya kalender Sunan Kudus. Akhirnya Sunan Kudus ya wis ngalah aku. Akhirnya beliau mengundurkan diri dari imam masjid, digantikan oleh Sunan Kalijogo, dan Sunan Kalijogo diberikan tanah kediaman untuk membuat pesantren dan lain di daerah Kadilangu. Oh, saiki ono. Masih ada, dan makam Kadilangu. Dan itu hari-hari tertentu ramai sekali, keturunannya sampai ribuan orang ke sana. Keturunannya? Iya. Melakukan peringatan itu. Kadilangu itu dari Demak menuju Purwodadi, menuju Godong. Jadi kalau dari arah Semarang, dari Masjid Demak itu ke arah Kudus, nanti ada jembatan yang di tepi kota Demak belok kanan. Itu namanya Sungai Tuntang. Iya. Jembatan Sungai Tuntang. Ya, belok kanan. Kalau dari utara, dari arah Semarang ya. Kalau dari arah utara, dari Kudus, kalau dari Kudus belok kiri. Sebelum jembatan. Jadi pemirsa kalau sampai ke Demak, ojo sampai melewatkan, mampirlah ke Kadilangu. Masjid apa makam ya itu? Makam Kadilangu. Kadilangu itu jeneng daerah berarti? Iya, jeneng daerah. Nah, di Kadilangu. Itu makamnya Sunan Kalijogo memang di situ? Di situ. Nah, sekarang yang jadi imam Sunan Kalijogo. Sunan Kudus kembali ke Panti Kudus. Ke Panti Kudus ya. Tapi masih tetap Bantimpres. Masih tetap Bantimpres itu 9 wali ini, walaupun meninggal 1 diganti oleh wali yang lain. Loh, saat itu apa wis ana 9? Sudah ada 9. Jadi 9 itu mulai awal itu yang pertama adalah Sunan Gresik. Terus punya putra Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim tadi. Ya. Sebenarnya songo nanti kalau dihitung ya, dari Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Bonang, terus Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, terus satu lagi, sapa? Itu 7 ngono kok.
Songo. Ya Raden Patah masuk. Enggak. Jadi ulamanya enggak yang susu ulama enggak. Oh, Wali Songo kok ya? Iya, Songo. Orang Wali Pitu, Wali Songo. Ya. Oke, Sunan Kudus kembali ke Panti. Ya, sudah di sana mendirikan pesantren kan, sudah berjadi pesantren. Iya. Dan sampai sekarang masih ada kan, Menara Kudusnya itu kan masih.